Seorang mantan anggota boyband yang lagi berjuang mengembalikan karir bermusiknya yang kini telah redup, gak sengaja ketemu dengan seseorang yang mengidap autis dan membantunya menggali bakat musiknya yang sangat luar biasa. Film yang akan saya ceritakan ini adalah sebuah film inspirasi yang dirilis di tahun 2022. Judulnya adalah I Used to Be Famous yang dibintangi oleh Ed Skrein dan Leo Long, seorang aktor neurodivergent. Semoga alur cerita kali ini bisa menginspirasi dan cara saya bercerita bisa menghibur kalian. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Vince. 20 tahun yang lalu, dia adalah seorang vokalis boyband terkenal yang bernama Stereo Dream. Namun seiringnya berjalan waktu, bandnya pun bubar dan saat ini dia lagi berjuang sendiri memperkenalkan album solo miliknya. Namun punya privilege sebagai mantan artis terkenal gak membuat dia mendapatkan keistimewaan karena sekarang tak satupun kafe atau studio rekaman yang menerima karya musiknya. Dia bahkan sampai pusing gimana harus menghidupi dirinya sendiri. Suatu hari dia memutuskan untuk memainkan musiknya itu di sebuah tempat menggunakan peralatan yang dia punya, bahkan harus menggunakan meja setrikaan karena stand keyboardnya yang rusak. Ketika dia baru memulai memainkan alatnya, datang seorang anak remaja yang mengetuk stick drum ke kursi besi di belakangnya. Karena ketukan itu, Vince pun sempat merasa terganggu dan menegurnya agar tidak mengganggu. Tapi anak itu tetap saja memukul stick drumnya ke kursi sampai akhirnya Vince merasa kalau ketukan itu cocok dengan musiknya. Vince pun membiarkan anak itu memainkan stick drumnya untuk mengiring musik yang akan dia mainkan. Siapa sangka kolaborasi dadakan itu membuat orang-orang sekitar menjadi kagum dan mampir untuk menyaksikan pertunjukan itu, dan beberapa orang bahkan merekamnya. Orang-orang yang mulai bersorak ternyata membuat anak itu terganggu sehingga dia tidak bisa mengontrol tempo permainannya. Pada waktu yang bersamaan datang seorang wanita yang diketahui adalah ibunya si anak ini. Dia langsung menenangkan anaknya dan karena panik mereka pun langsung pergi untuk menghindari keramaian. Keesokan harinya, Vince pergi ke sebuah kafe bermaksud untuk melamar menjadi penghibur di sana. Dia langsung berbicara pada kasir kafe yang bernama Mel. Vince dikenal sebagai mantan artis oleh Mel, sehingga Mel memberikannya minuman gratis. Tahu aja kalau Vince nggak ada speser pun di dompetnya. Vince mencoba menawarkan diri untuk bisa tampil di kafe itu. Namun bosnya yang bernama Dave menolak dan Vince langsung pergi tanpa pamit. Singkat cerita, karena nggak ada uang untuk makan, Vince terpaksa harus mengambil makanan di sebuah pameran. Di waktu yang sama, dia mendengarkan suara gendang yang berasal dari gedung sebelah. Jadi dia pun mencoba mengintip di depan pintu. Di sana Vince melihat anak yang kemarin bermain dengannya. Dia memainkan gendang dengan sangat bagus. Karena kehadirannya ketahuan, Vince pun disuruh bergabung. Tempat itu adalah terapi musik untuk orang-orang pengidap autisme. Ternyata anak yang kemarin bermain dengannya adalah seorang autis, namanya Steffi. Dia selalu ditemani oleh ibunya yang bernama Amber. Selesai sesi terapi, Vince mencoba mengenalkan musiknya pada Steffi. Gak disangka, Steffi punya selera musik yang bagus, bahkan memberikan beberapa saran pada Vince. Di suatu hari, Vince pergi ke studio rekaman untuk mempromosikan album solonya. Tetapi, karena dia sudah lama menganggur dan tidak punya pendidikan dunia musik, dia kembali mengalami penolakan untuk kesekian kalinya. Dia pun merasa kecewa. Lalu, ketika dalam perjalanan pulang, Vince dihampiri oleh seorang pedagang yang menunjukkan hasil dari rekaman kolaborasi dadakannya dengan Steffi. Gak disangka, video itu menghasilkan banyak hits hingga puluhan ribu views. Vince yang tadinya frustasi menjadi bersemangat dan mencoba kembali ke kafe yang sempat menolaknya. Dia mencoba meyakinkan Dave untuk melihat rekaman itu sehingga Dave berpikir akan sangat menguntungkan untuk kafenya karena orang-orang pasti akan datang. Dave pun setuju dan memberikan kesempatan pada Vince, tapi dengan syarat Vince harus tampil bersama Steffi. Ketika terapi musik selesai, Vince langsung menunjukkan video mereka yang viral pada Steffi dan berencana mengajak Steffi untuk tampil di kafe. Tapi Steffi yang tak pernah tampil di depan banyak orang pun menolak. Lalu Vince berusaha meyakinkannya. Amber yang melihat Steffi bicara sama Vince pun jadi kepo apa yang lagi mereka bicarakan. Steffi mencoba memberitahu Amber bahwa dia akan manggung. Tapi ibunya nggak setuju dan segera membawa Steffi pergi.
Namun Vince nggak putus asa. Dengan membongkar file yang ada di kantor tempat terapi, Vince berhasil mendapatkan alamat rumah Amber dan Stevie. Jadi dia pun langsung ke sana. Sesampainya di sana, Vince bertemu dengan Stevie dan kembali meyakinkan Stevie bahwa kesempatan manggung ini akan membantu mengembangkan bakatnya karena di sana mereka bisa menambah pengalaman. Di waktu yang bersamaan, Vince juga berusaha meyakinkan Amber untuk mengizinkan Stevie, tapi Amber tetap aja menolak karena dia menganggap akan membahayakan keadaan Stevie yang gak akan dipahami oleh Vince. Karena perbedaan pendapat, terjadilah perdebatan di antara mereka. Karena perdebatan itu membuat Stevie terganggu, sehingga Amber panik dan pergi mencari stick drum milik Stevie untuk menenangkannya. Lain halnya dengan Vince, dia berusaha menenangkan Stevie dengan terapi musik yang tadi mereka ikuti. Melihat Vince yang berhasil menenangkan Stevie, Amber mencoba memberikan kepercayaan pada Vince, bahkan Amber memberikan kesempatan kepada Vince dan Stevie untuk latihan bersama. Keesokan harinya, Vince pergi ke studio rekaman untuk menemui temannya yang bernama Austin yang dulu pernah satu band dengannya. Berbeda dengan Vince, Austin kini masih jadi artis terkenal. Karena ingin menyemangati Stevie, dia pun mengundang Austin untuk datang di penampilan pertamanya bersama Stevie. Karena Austin adalah salah satu orang penting bagi dunia musik. Tapi Austin gak janji bisa datang karena mengingat jadwal waktunya yang sangat padat. Pada suatu malam, Vince dan Stevie udah siap untuk menampilkan pertunjukan terbaiknya. Dan di tempat itulah band mereka mendapatkan nama Tin Man yang diberikan oleh Dave, si pemilik kafe. Ladies and gentlemen, the Tin Man! I never said that. Vince masih aja manggung dengan membawa meja setrikaan untuk stand keyboardnya. Tapi siapa sangka, awalnya mereka dipandang sebelah mata, tapi akhirnya para pengunjung mulai menikmati penampilan dan musik mereka. Amber yang pertama kali melihat Stevie diapresiasi oleh orang banyak pun merasa bahagia. Lagu demi lagu mereka mainkan, namun pada lagu terakhir, ada seorang pria kepala botak menghina mereka dari kejauhan sehingga membuat penyakit Stevie kumat. Vince yang gak tahan melihat Stevie dibully akhirnya menjadi marah dan terjadilah keributan di sana. Amber dengan cepat mengamankan Stevie dari kejadian itu. Di waktu yang bersamaan, di sela waktu kesibukannya ternyata Austin menyempatkan waktunya untuk datang, tetapi belum sempat melihat penampilan Vince dan Stevie. Dia malah melihat Vince yang diusir keluar dari kafe dengan keadaan babak belur. Dikarenakan rasa kecewa dan malu yang bercampur aduk, Vince pun meminta Austin untuk pergi. Setelah dari kafe itu, Vince langsung pergi ke rumah Stevie untuk meminta maaf dan menjelaskan kepada Amber bahwa Vince hanya berusaha melindungi Stevie. Vince berusaha untuk meyakinkan Amber agar memberikannya kesempatan lagi karena Vince nggak mau bakat yang ada pada diri Stevie menjadi sia-sia. Tapi Amber tetap bersikeras dengan keputusannya. Dia nggak mau lagi anaknya berteman atau bermain musik bersama Vince, karena Vince hanya akan membahayakan keadaan Stevie. Kejadian tadi membuat Vince marah dan kecewa hingga dia mengamuk dan membanting barang-barang yang ada di rumahnya. Di kesempatan itu, dia melihat rekaman masa lalu yang dia punya, rekaman tentang adiknya yang sakit. Dulu Vince punya saudara laki-laki yang dia sayang. Dari kecil, Vince memang senang musik. Bahkan dia membuatkan panggung ketika adiknya ulang tahun supaya mereka bisa menghibur para keluarga. Ketika Vince terkenal, saudaranya itu tengah sakit keras. Di sela-sela tur boy bandnya, Vince berjanji akan pulang ketika adiknya ulang tahun. Namun siapa sangka, manajer mereka yang bernama Bradley memperpanjang tur mereka sehingga Vince nggak bisa menepati janji untuk datang ke acara ulang tahun adiknya karena Bradley si manajer mengancam akan memecat Vince jika dia nggak ikut. Namun, tetap ikut dalam tur dunia ternyata mendatangkan penyesalan buat Vince. Adiknya meninggal dunia, bahkan Vince telah datang di acara pemakaman adiknya itu. Karena kerinduannya, Vince pergi keluar kota untuk pulang ke rumah ibunya. Di sana dia menanyakan harmonika peninggalan adiknya, tetapi ibunya nggak tahu di mana barang peninggalan itu disimpan. Di hari yang sama, Stevie marah kepada dirinya sendiri karena nggak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa Vince. Stevie mencoba berlatih dan belajar sedikit demi sedikit untuk bisa mandiri, karena Stevie nggak mau menyusahkan ibunya lagi. Stevie ingin ibunya menari lagi, karena memang sejak merawat Stevie, Amber jadi berhenti menjadi penari, padahal itu adalah dunianya. Stevie ingin dibiarkan sendiri tanpa dikawal oleh Amber lagi karena saat ini dia merasa bahwa dia bukan anak kecil. Di suatu malam, Stevie pergi tanpa memberitahu ibunya.
dia pergi mencari tempat untuk bandnya manggung bersama Vince. Dari tempat satu ke tempat lain, dia menyebarkan selebaran, berusaha meyakinkan pemilik kafe, hingga akhirnya usahanya berhasil. Dia mendapatkan tempat untuk manggung. Keesokan harinya, Stevie mencoba untuk menelpon Vince dan memberi kabar bahwa mereka mendapatkan tempat untuk manggung. Namun Vince menolaknya karena dia nggak mau kejadian pada waktu itu terulang lagi. Namun Stevie nggak mau mendengarkan alasan apapun dan tetap menunggu Vince untuk manggung. Ketika kembali, Vince mencoba menemui Stevie dan ibunya di tempat terapi. Vince berusaha meyakinkan Amber dan meminta maaf kepada mereka atas apa yang terjadi waktu itu. Kemudian Stevie mengabari kepada ibunya kalau mereka akan manggung kembali. Mendengarkan hal itu, Amber agak kaget karena ternyata Stevie lah yang merencanakan ini semua, bukan Vince. Di sesi terapi, pelatih menunjuk Vince untuk memimpin sesi latihan. Dan gak disangka, Vince berhasil melakukan pendekatan yang berbeda, bahkan berhasil membuat seorang wanita kulit hitam untuk bernyanyi karena selama ini wanita itu gak pernah melakukannya. I see skies of blue, the bright blessed day, what a wonderful world. Karena hal tersebut membuat semua orang senang dengan sosok Vince. Di akhir sesi, Vince bahkan ditawari untuk menggantikan Pak Pelatih. Gajinya memang lumayan, tapi yang terpenting, Vince bisa menolong orang lain dengan menjalankan terapi ini. Vince pun kemudian disuruh memikirkan tawaran itu. Austin yang melihat penampilan Vince dan Stevie di media sosial pun menunjukkan ketertarikannya. Jadi di suatu kesempatan, Austin menelpon Vince dan menawarkannya untuk menjadi artis pembuka di tur musiknya nanti. Tawaran itu tentu aja diterima Vince dengan senang hati. Keesokan harinya, Vince memberikan kabar gembira itu kepada Stevie bahwa Tin Man akan ikut tur. Stevie yang mendengarkan hal itu pun sangat senang karena akhirnya band mereka bisa manggung di tur yang besar bersama Austin Robert. Smashing it, dude. They're calling our name, bro. They're calling our name. Singkat cerita, Vince pergi ke studio untuk membicarakan tentang turnya. Di sana, dia ketemu lagi dengan Bradley, mantan manajernya dulu ketika di Stereo Dream. Bradley menyampaikan rencana untuk menjadikan Vince gak hanya jadi artis pembuka, tapi juga akan membawakan lagu lama bersama Austin ketika mereka di boyband dulu. Karena itu, Bradley mengatakan Stevie gak akan diikutkan karena terlalu beresiko juga mengajak orang yang berkebutuhan khusus. Bradley gak mau kejadian di kafe itu terulang lagi. Vince berusaha meyakinkan untuk tetap mengajak Stevie, tapi Bradley tetap gak mau mengambil resiko. Di hari yang sama, Vince memberitahu Stevie bahwa tur itu bukanlah untuk mereka berdua, melainkan hanya untuk Vince sendiri. Mendengarkan hal itu tentu aja Stevie kecewa, tapi Stevie tetap berlapang dada dan memberikan dukungan penuh untuk Vince agar mengambil kesempatan itu, karena kesempatan seperti ini gak akan datang dua kali. Stevie juga mengundang Vince untuk merayakan ulang tahunnya dengan makan di restoran bersama teman-teman di sekolah musiknya. Kemudian, Stevie meninggalkan Vince dengan wajah yang penuh kekecewaan. Hal itu pun membuat Stevie merasa bahwa dirinya masih perlu belajar dan karena dia akan selalu terhambat jika keadaan mentalnya seperti itu. Stevie mencoba untuk bisa lebih mandiri, mencoba pergi tanpa Amber dan juga stick drumnya yang dulu membantunya tenang. Karena hal itu, Amber juga bisa kembali untuk latihan menari yang dulu dia tinggalkan karena harus menjaga Stevie. Pada suatu malam, Amber datang ke rumahnya Vince untuk membicarakan soal Stevie. Amber awalnya berterima kasih atas apa yang dilakukan Vince, karena selama ini Amber hanya membuat Stevie stuck dan gak membiarkannya berkembang. Namun di sisi lain, Amber juga gak ingin Stevie dipenuhi dengan janji-janji palsu. Bagi Amber, ada dua perbedaan visi. Vince ingin terkenal dengan bandnya, sementara Stevie hanya ingin berteman dan bermain musik. Karena hal itu, Amber menyuruh Vince untuk menjauh dari kehidupan Stevie dan tetap mengambil kesempatan untuk tur bersama Austin karena kesempatan ini penting untuk Vince. Di suatu malam, Vince pergi ke studio rekaman. Di sana dia diperkenalkan dengan produsernya. Demo yang dia berikan diutak-atik oleh Bradley, sehingga originalitas karyanya udah berbeda. Di kesempatan itu, Vince juga diminta oleh Bradley untuk menandatangani kontrak. Di saat dia membaca dan ingin menandatangani kontrak itu, Vince malah berpikir bahwa dengan menyetujui ini, sama aja dia terjebak lagi dengan kehidupan di masa lalu yang terlalu diatur-atur Bradley dan gak bisa melakukan hal yang dia suka. Mungkin Vince mendapatkan kesempatan, tapi Vince gak akan mendapatkan hidup yang menyenangkan.
Ketika kembali ke rumah, Vince mendapatkan paket dari ibunya. Isinya adalah harmonika peninggalan saudaranya. Singkat waktu tibalah acara ulang tahun Stevie yang hanya Amber rayakan dengan sederhana di sebuah restoran. Di saat mereka pulang, mereka melihat sebuah petunjuk di jalan. Mereka pun mengikuti petunjuk itu dan ternyata petunjuk itu membawa mereka ke sebuah tempat di mana Vince dan Stevie pertama kali bertemu. Di sana berdiri sebuah panggung yang cukup megah. Sebuah panggung untuk Tin Man, bandnya mereka. Dengan dibantu oleh Mel, Amber dan Stevie menjadi tamu VIP. Vince pun muncul ke atas panggung. Ternyata dia membatalkan keikutsertaannya di tur musik Austin Robert. Dia memilih untuk kembali kepada Stevie. Dia pun kemudian memainkan musik yang sama yang pernah dia mainkan kepada Stevie waktu itu. Namun siapa sangka, yang awalnya pesta itu sepi tanpa orang lain, mendadak hadir juga teman-teman dari tempat rapi ikut memeriahkan acara ulang tahun yang dibuat oleh Vince. Gak hanya itu, Vince juga mengundang para pengamen jalanan untuk membuat pesta lebih ramai lagi. Stevie pun diajak bergabung untuk menunjukkan penampilan bermain drumnya yang hebat. Vince melakukan ini semua bukan cuma untuk Stevie, tapi juga untuk dirinya sendiri. Untuk menyembuhkan penyesalannya ketika dulu gak sempat pulang merayakan ulang tahun adiknya. Vince berhasil membawa kebahagiaan bukan cuma untuk orang lain, tapi juga untuk dirinya sendiri. Karena sejatinya, ketika melakukan kebaikan untuk orang lain, kebaikan itu akan kembali kepada yang memberinya. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Abay Saputra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.